Akhirnya dibuka juga untuk match yang ketiga antara South Asia berhadapan dengan Southeast Asia. Iya, kita bakal lihat kali ini pergerakan pesawat di awal-awal El Pozo sampai ke El Azahar. Dan untuk pesawat ya, kali ini akan cukup merugikan bagi tim-tim yang turun bagian selatan. Mungkin turun di daerah Cumacera, bagian Los Higos, Puerto Paraiso, itu bakal agak sedikit susah. Dan Luxi sepertinya naik jet pribadi nih kali ini. Luxi dengan jet pribadinya di bawah nggak ya, tapi Sol. Itu jet pribadi ya. Oh, dia lompat sendiri di laut tuh Dia lompatnya. lompat di laut ya langsung ya. Wah gila sih, ngeri banget nih kalau bisa gitu. Ya, dan kita akan menunggu siapakah tim yang akan turun untuk area dari Pekado. Karena sebetulnya saya penasaran juga. Ngeliatin dari tim Morph yang selalu turun juga di Cumacera, kali ini mereka harus menentukan lokasi yang baru. Apakah mereka bakal mengarah ke Pekado? Harus sih ya. Untuk tim Morph mereka bakal Cumacera, BTR bakal ke Picado. Cuma pertanyaannya nih, apakah akan ada tim yang berani kontes tim BTR? El Pozo ada dua tim langsung turun, tim 8 dan juga tim 15. Ines dan juga tim 8 ya. 8 tuh. Tim nomor 7 juga bakal perang di daerah San Martin bersama dengan tim lain. Dan pesawat bakal meninggalkan Pulau Miramar kali ini. Yes, dan Oke, dan dari arah circle-nya yang pertama ini lumayan menggoda Iman ya. Apakah tim yang suka turun di arah selatan mereka akan mengganti arah posisi juga untuk kota-kotanya karena itu jauh banget loh di bagian atas. Ya, Dari ini utara jauh banget ini pindahnya. Dan tim yang mungkin turun bagian Los Leones, Cumacera itu lootingnya bakal pendek banget waktunya. Singkat banget looting mereka. Yes, siapa yang bakal turun juga dan UME sudah looting dulu. Ngambil semua yang bisa mereka ambilin. Ya ini bakal perang nih, Ume dan juga tim BTR ya. Ini nggak di El Pozo, bukan di Pekado. IND tadi. Iya, IND. Dan Illuminate bakal perang juga dengan tim God L kali di awal-awal. Di mana kedua tim beberapa menukar beberapa peluru ya, tapi belum sampai ada knock ataupun di end. Oke, nunggu dulu Celts. Wih, gila main di luar lari-lari. Cukup berbahaya tadi untuk tim Celts karena beberapa dari mereka pastinya masih belum punya equip yang memadai. Oke, jemput dulu satu-satu karena ini adalah map Miramar yang punya jarak tempuh cukup jauh. Mereka masih punya waktu untuk bisa melakukan lootingan. Ditantang. Ada Morph. BTR sama Soul. BTR Soul berarti tadi Morph lawan itu. Oke, ini dia. Kontes bakal terjadi untuk area dari Pekado. Betul, di mana BTR mengambil arena dan langsung mengambil pegunungan. Berusaha untuk membuka mapnya untuk tim BTR ya. Memberi informasi di mana posisi tim Soul. Dan ini benar-benar mirip banget dengan BTR ketika dia lawan Lovre di Indonesia. Ini kayak gini persis, cuma beda BTR sisi kiri, Lovre yang kanan. Oke. Sisi kiri lebih punya banyak kompor sebenarnya. Iya, pergerakan mereka lebih luas. Cuma di sisi kanan gampang untuk kabur ke pegunungan. Iya, jadi kayak plus minus lah masing-masing. Dari Soul apakah mereka mau kontes dulu sekarang karena mereka punya masing-masing kompon dan satu orang satu kompon itu udah bisa kayak cukup fat sebenarnya dan aman. Masih dengan helm level satunya. Betul, tapi menurut gue pribadi ya, kalau ketika lu mau mengambil Pekado, kunci lu di apartemen gak sih? Apartemen merah. Itu kayak tengahnya Pekado banget, lu kiri kanan kelihatan semua. Bisa. Informasi gitu kan. Ya, tapi ada yang seneng memang buat ke arenanya sama yang di perbukitannya dekat dengan San Martin itu karena enak banget buat alur dari escape-nya. Iya, yang apartemen biru juga enak. Kan tinggi banget apartemen biru. Kelihatan semua sisi dari Pekadonya ataupun apartemen L belakang. Ya, L oke sih L. Oke, dan dari God L ketemu dengan baru bahas L kalau di God L. Dari Illuminate mereka berhasil untuk menokot satu pemain dan ini dia granat yang sudah dikukus oleh Mod. Sabar dulu, tahan sedikit. Intip-intip ngena. Ya, sabarlah. Karena pastinya dengan adanya compound mungkin mereka berada di dalam satu buah ruangan. Revive demi revive akan sangat memungkinkan sekali. Dan apalagi dari kedua tim ini mereka sudah save seharusnya. Mereka ada di dalam circle. Mereka save, tapi seberapa lama? Karena Illuminate sekarang ini sudah pengen menghabisi tim God L ya. Dimana mereka sudah mulai mengokang bom, akan mengekor tembakan juga. Dan Johnny pun sudah mulai reposition, mencari celah dalam pertahanan tim God L. Dan lumayan menerima cukup banyak damage dari tim God L tadi. Ada lompat sisis. Iya, dan VSS dari Martin. Sebenarnya dari equipment juga masih belum terlalu bagus sih Illuminate. Mereka nggak terlalu fokus dalam melakukan lootingan, lebih ke arah untuk mengunci pergerakan dan dua pemain dari mereka yang mencoba untuk melakukan lootingan. Iya, dua looting, dua lagi ngelock. Memastikan bahwa lawan tuh nggak melewati baris pertahanan mereka ya. Ya, ini yang serem nih, yang di Pekado. Ya, ini ngelocknya lama nih dan BTR mulai maju mengambil apartemen merah kali ini. Rapi banget dua-dua langsung ya.
Langsung di pick. Oh, Luxi sudah terkena 1 kali hit oleh Regaltos. Dan apa yang terjadi? Microboy langsung ter-knockout bersama. Oh, 2. Dengan Ryzen. 2 orang sekaligus dan dengan 1 bar HP. 1 HP seharusnya itu. Regaltos bertahan. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari Regaltos bakal langsung coba untuk membantu teman-teman dia. Tapi aman, bakal langsung memulangkan seluruh tim Bigetron di pertandingan kali ini ya. Semuanya. Semua dipulangin. Langsung dan diberondong lagi. Aduh. Iya, not a good game tim BTR, hanya dapetin 1 kill di awal-awal dan harus kehilangan 4 anggota mereka terwipe out di awal permainan. Tadi fatalnya di bagian Kanan sih. kanan sih ya, dia kalah trading dan akhirnya tertumbang 2 anggota mereka. Ya mungkin tuh kayak, aduh kenapa kok bisa. Terus yang kirinya aktif juga langsung. Aktif juga. Ke-boosting, moral boosting gitu kan kayak, oh yang kanan menang, kiri nggak boleh kalah gitu kan. Udah kita menang nih 4 lawan 2 nih, yuk. Biasanya sih gitu golnya. Biasa gitu. Yang BTR bingung, kok mati sebelah gitu kan. Dan sebenarnya mungkin mereka bisa menang, cuman ya itu tadi. 1 bar HP, enggak 1 bar lagi, 1% HP yang tersisa loh. 1 aja, di tiup angin juga hilang tuh. Lu pakai pintu jedukin juga, kenok gitu kan. Dilempar flashbang hilang tuh. Kepalanya Ketimpuk kena, ya? Ketimpuk aja tuh hilang. 1 damage ya? 1 damage kan. Dan God L bersama dengan Illuminate masih saling menunggu juga dari kedua tim ini. Belum ada yang mau bergerak. Betul, kita bakal dari God L pelan-pelan ngintip ke arah tim Illuminate di mana mereka belum saling menukar tembakan lagi. Dan next itu bakal dari tim OR ya. Jalis langsung dapetin 1 kill tambahan di awal-awal. Dan ini Dajils ini emang pemain cukup lama, berapa kali masuk ke global final juga ataupun masuk ke wildcard ya. Dan permainan dia galak, emang galak banget. Ciro, Anto gitu. Nih. Oh iya, ada Anto, ada Surya, satu lagi. Ada Surya juga tadi. Lumayan loh. Mirip-mirip dengan nama-nama kita juga. Oke, sementara ini dia untuk circle yang pertama Pekado mungkin dari tim Soul yang berhasil untuk menguasai Pekado. Dan sebenarnya di Cumacera bakal ada 2 tim kembali yang bakal berduel Celts berlawan dengan Morph. Iya, Morph udah nggak kaget sih ketemu lawan di Cumacera ya. Sepanjang season PMPL di Indo, dia kan berbagi kota dengan NFT. Udah biasa Selalu ya. setengah-setengah, cuma NFT dan Morph sama-sama damai. Ya, ini Nggak tahu nih, Celts ini damai atau enggak. Harusnya mereka bakal gak damai sih, karena siapa yang cepet-cepetan buat keluar juga dari kota Cumacera. Mengingat mereka cukup jauh dari posisinya untuk masuk ke dalam circle yang pertama. Oh, dan kita bakal dari tim Element bakal naik pelan-pelan ke atas rumah dari God L. Apakah mereka mau coba take over billboard kali ini? Menarik. Hastar masih menunggu, ini adalah pemain pertama yang tadi sudah ter-knockout, tapi kali ini sudah berhasil untuk di-revive juga. Dan ya, proning dulu, cari informasi lebih untuk Illuminate. Iya, kita bakal lihat dari seorang Martin dengan VSS, spray down, dan belum menemukan korbannya, tapi sempat beberapa peluru itu kena sebelumnya nggak sih itu? Sebelumnya. Iya, sebelumnya kan, belum bukan spray itu tadi kan? Bukan. Tapi yang VSS susah sih, pelurunya VSS tuh lama nyampenya. Udah lama, peluru kecil lagi kan. Nukik lagi pelurunya. Gak ada sakit-sakitnya gitu. Pelurunya tuh jatuh gitu kan. Sisi plusnya mungkin kalau nembak gak kelihatan lah ya dari mana gitu. Sama dia langsung ada scope-nya juga. Dan dia free scope. Ini lihat ini. 1. Naik ke atas dong. Suara stepping terdengar dari bawah. Hastar masih menunggu. Kata Hastar, tolong udah ada kaki tuyul di mana-mana nih. gambar kaki nih. Bentar lagi kebuka, kan pintunya kebuka nih. Oke. Udah keluar sebentar lagi. Masih noleh ke belakang loh. Hey. Temennya dimajuin. Dia bingung nih. Waduh, ada 2 tiba-tiba di depan. 1. Dan terlihat kali ini. Belum terlihat. Spray down dan wow. Prone shot dari seorang membuka seorang Hastar di pelanggaran lobby, dan Hastar akan di pelanggaran lobby langsung di awal-awal, dan Godard langsung trading juga dengan seorang Sis. Dapetin 2 korban dari tim God L, tapi Jill mulai melihat juga pergerakan dari Godard. Apakah bakal di spray down dari gedung sebelah? Ditahan. Ditahan dulu sih, dicari oleh Illuminate. Ya, God L 1-1 dipulangkan ke lobby. Sudah 2. 2 lawan 4 kali ini ya. Dan Illuminate rapi banget sih. Cara mereka men-take over, dan mereka tahu juga posisi kunci dari pergerakan tim God L di mana aja. Dan ternyata 1 player mulai dipulangkan juga karena lobby, tinggal Jill bertahan sendirian ya di balik pintu. Untung masih ada pintu. Iya, untung ada pintu nih. Ya gini nih fungsinya nih. Bisa scout. Jadi tameng sekali ya. Tameng kali ini ya. Kayak Broken Shack nggak sih? Ada celah di atas sedikit gitu buat ngintip-ngintip keluar. Iya, oke sih. Boleh-boleh nih caranya nih. Tapi nggak di semua tempat bisa. Iya. Oke, granat dulu dari Illuminate yang sebenarnya sudah terpantau juga kedua pemain ini. Dari Gatel tinggal 1, tinggal Gil seorang diri yang tidak akan bisa berbuat terlalu banyak juga. Dia lagi dicari.
Dan agak random sih sebenarnya kalau Illuminate bisa ke tempatnya dia ya, karena begitu banyak tempat yang harus dicek dan mereka pastinya nggak tahu tuh guildnya ada di mana. Dan ternyata kita bakal dari seorang Smokey di belakang juga karena lobby, dan kita bakal pindah ke tim Soul yang masih perang di area Pekado di ujung zona. Kali bakal perang dengan tim Celts, tembak-tembak ke tapping tapi seorang Mortal belum menemukan sang anggota Celts. Smoke setup langsung lempar dan Jill pun di belakang karena lobby oleh tim Illuminate. Oh, wow, dicek ternyata dan ada yang jatuh dari kendaraan VSG Crawl. Effort ya, Iya, Evot. Evot atau EVO ya? effort. Evot. Nah, kita bakal Anto kali ini. Iya, ada Anto, ada Viru juga. Viru, ada Surya, ada Aman. Surya, ada Aman. Oke. Kayak mana ini mana? Morph mana Morph? Morph masih di sisi... Oh, geser udah Oh, ya? dia geser kanan ya. Dia mengambil sisi tengah. Kita bakal dari seorang Mavi bagaimana pelan-pelan perang dengan tim VSG Crawl kali ini dengan keunggulan anggota. Mereka harusnya pede banget. Aman, tapping-tapping dengan SKS. Belum menemukan korbannya dan mereka masih nebein zona. Lumayan perih nih. Perih sih, sekarang nggak begitu terasa nanti sudah kelok. Apalagi jaraknya mereka tuh jauh sebenarnya. 17 meter. Iya, buat masuk ke dalam circle yang selanjutnya dengan terrain dari Miramar yang begitu naik turun juga. Betul, kita bakal ada Dajil sekali ini bakal ngintip juga mencari celah, tapi sepertinya semua lawan dia udah kabur. Jadi dia harus ikut rotasi juga, follow up dari pergerakan lawan-lawan mereka. Oke, dan Anto sudah turun 2 poin kill untuk Orange Rock. Sangat baik untuk bisa mengangkat kembali perform dari mereka. Setelah mungkin di mana ya, di Sunhawk Orange tertahan di belakang. Celts. Oh, ini Celtsnya masih survive. Ini masih dalam zone ya. Ini Blue Zone. Iya, Blue Zone. Blue Zone, nebein Blue Zone, dan kehilangan mereka nggak terlalu banyak. Dan nggak bakal dia mau pakai medkit di awal-awal, tapi kita bakal dari seorang... Wow, semuanya nahan di luar. Rensky. 1 kilometer sebelum circle. Iya, Sebelum ini zone. Rensky nggak banyak waktu sih, dia harus pindah sih kalau mau. Dia solo ya, dia ketahan. Dia ketahan tadi, nggak bisa keluar. Oh, itu motornya. Ada masih motor sih, untungnya motor loh. Iya. Cuma nggak enakan motor, nggak bisa healing sambil jalan. Minusnya satu lagi, dia udah punya first set. Bandage doang. Oke, let's go. Dari Rensky harus berusaha untuk menyelamatkan diri dan ada Aman juga di belakang tertinggal oleh teman-teman yang lain. Mortal pun masih menahan dan kita bakal pindah ke tim JM kali ini dengan kehilangan gunner di awal-awal. Tinggal 3 player yang tersisa dan DE pun masih rotasi ya. Oke, dan circle-nya kembali cukup mengecil sebenarnya dari arah selatan map. Sedikit menguntungkan untuk Morph agar bisa masuk ke dalam, tapi itu tempat udah bakal stacking banget lebih pastinya nanti dari 3 tim. Harus perang. Wajib buat perang Harus itu dia. Rensky harus nyusul secepat mungkin nih. Biar bisa grouping, biar bisa bantu dengan yang lain juga. Karena kalau Rensky nggak nyusul nih bakal cukup fatal juga ya di sisinya tim Morph. Kalau mereka bertiga doang perang dengan skill back team itu bakal berat banget. Dan kita bakal ada tim DR Rated, bakal langsung tapping menuju ke arah tim nomor 11 yang bakal langsung lewat depan muka dia tanpa mengenai 1 peluru pun ya connect. Spray down dengan AK kali ini belum connect juga, tapi wah 2 peluru connect dan di follow up oleh tim DE lainnya. Yes. Dan The Dude kan ini bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah, asik banget. Single tapping juga dan akhirnya TX. TX berjumpa dengan Morph. Sabrol terkena headshot dan berbahaya banget. Hanya ada Jerami untuk mempertahankan diri. Satu buah kompon yang diperoleh untuk tim TX ini adalah kompon yang cukup baik karena Morph mereka berada di open field. Di ladang Jerami. Kelihatan banget sih. Dan pulang ke arah lobby. Yes. Dari TX. Akhirnya nih mereka bisa survive selama ini. Celts dan juga dari Hype lagi berduel satu sama lain. Dan sebentar, coba kalau kita lihat Rensky sudah nyusul. Udah masuk. Ya, Jaxi juga udah masuk ke dalam. Iya, tapi mereka kehilangan 1 player mereka lagi ya tadi ya. Waduh. Dan kita bakal lihat dari tim Soul, bakal rotasi juga, ledakin mobilnya. Dan Illuminate bakal makan semua korban dari tim Soul. 3 orang pulang ya? Iya. Satu lagi nih, tinggal Aman doang yang masih aman. Aman doang nih, Aman di belakang. Dia main aman. Dia main aman, dia aman main aman nih. Dia nyuruh teman-teman maju duluan. Hah? Dia udah kendiri sendiri? Iya, itu ada kecelakaan kayaknya. Iya, si Gurka YT tadi ya. Oke. Tapi Illuminate ini mereka nunjukin kelasnya ya. Bahwa mereka akhirnya sudah kembali juga. Mereka bisa main dengan bagus. Betul, juara Thailand men. Iya men. Region, bisa bilang salah satu region paling keras di dunia gitu kan. Selain Indonesia gitu. gitu. Kita terkeras lah. Kita Mana juara terkeras. dunia? Semua WWCD juga di liganya. Nggak ada tim yang nggak WWCD di kita ya. Nah itu dia tuh keras banget. Apalagi gak ada dokter. Ada dokter kan di kita. Ada dokter kita. Di luar ada gak ya?
Di Malaysia ada? Di Malaysia ada? Ada. Oke, siap. Kita harus mengadu duel dokter-dokteran juga nih Wah. kayaknya kapan-kapan. Aduh healing ya. Aduh dokter. Oke, dan dari Orange Rock ada suara tembakan. Overall leaderboard kali ini. Ya, mereka mau duel sih. Mereka harus duel juga dari Insidious di atas juga. Sangat-sangat bebas, tapi mereka terganggu kali ini. Sudah ada Blue Zone yang masuk dan Slayer bersama dengan rekannya akan melakukan regroup juga. Dan ini Betul. jauh banget sebenarnya. Ini jauh banget ini jaraknya dan mereka harus Naik maju turun. sedikit lagi dengan kendaraan mereka. Tapi depan mereka udah tim mainnya langsung perang. Anto dengan sangat berani nembakin Uzi dia. Di Miramar bawa Uzi kapan lagi men? Gila men, di jumping shot sama Anto dari atas. Jumping shot atau kepleset ya dia? kita sebut jumping shot deh. Iya, jumping Biar shot keren. banget sih. Tapi ya luar biasa dari Antonya juga. Uzi. Uzi. Makanya gue bilang di Miramar bawa Uzi kapan lagi gue bilang kan. Waduh. Playzone juga dari Insidious sudah ter-knockout beberapa pemain dari mereka. 3 orang dari Morph masih bertahan. Di depan dari mereka ada TX tadi yang sudah berhasil untuk mencuri Zabrol. Dan ini adalah duel untuk Morph. Betul banget di Rensky di belakang. Akan berusaha nge-cover pergerakan teman-teman dari samping ya. Nge-flank bisa dibilang. Yes, belum masuk ke dalam circle. Masih cukup damai, tapi mereka gak bisa menahan terlalu lama dan Snacks berlindung di bawah pipa-pipa saja. Rensky ini kelihatan banget di atas. Agak susah nih nanti Morph ya. Tergantung Sedikit kunci ya. Tergantung Jaxi gak sih nanti? Jaxi dan juga Rensky sih sebenarnya sih. Bisakah mereka melawan tim TX? Tapi TX tahu nggak sih ada Rensky? Nah itu dia makanya. Tahu nggak dia? Anto juga udah kabur, udah keluar dari Orange Rock, tersisanya 2 pemain saja. Duel yang berkepanjangan dan akhirnya Rensky sudah membuka serangan tadi dengan M16 yang dipegang oleh dia dan Jaxi dari arah belakang menokot TX Kazi. 1 orang sudah ternokot adalah momen untuk Morph agar bisa merebut posisi dari TX. Jaxi hanya akan menoleh sedikit dan ini tempat yang terbuka banget. Jaxi harus berhati-hati. Oh, di Cover yang samping. bagus. Yes, ada No Man's Tiga. Sky. 3 sudah terknockout. Tim Morph adalah waktunya untuk menyapu bersih dari TX. Tinggal Demon seorang diri yang berada di balik dari kendaraan, di spray saja dan akhirnya Morph berhasil untuk membalaskan dendam Zabrol. 3 Betul. melawan 4. 3-4 diratain, bener rapi banget ya permainan tim Morph. Tapi kayaknya mereka nggak bisa terlalu lama looting, bakal langsung harus pindah kembali. Zona untungnya cukup aman. Itu mobilnya, wah. Dia Harusnya nge-skip ya. nggak bisa sih, itu harusnya naik mobil tadi aja sih. Yes, apalagi No Man's Sky nggak punya Dari first healing. aid. Iya, healingnya Oke. cuma bandage. Oke, Atau tapi- itu bensinnya habis jangan-jangan. atau bannya pecah. Nah, kita nggak tahu lah. Nah, Eliminate ini masih bertahan hidup. Iya, 6 kill cukup enak ya mereka. Dan Morph juga depannya kosong kalau mereka mengambil compound. Mereka harusnya mengambil compound sih itu. Stay di compound, healing lagi, dan mereka cukup oke untuk next circle. Cukup aman. Ya, ada compound di depan dari Morph, jadi ya setidaknya mereka juga survive. Cells di belakang ada Illuminate ya. Cells, Illuminate, Hype. Kayak 3 tim. Siapa yang bakal keluar? Betul, di sini juga ada fight antar Cells dan juga tim Illuminate yang nyaman banget posisi mereka. Ya, dia satu lagi Rensky di knockout oleh Snacks dan pelanggaran bahkan lobby. langsung dibalikin. Oh. PJM juga bakal dipulangkan lobby, IND juga bakal dipulangkan, dan tinggal menyisakan 10 tim lagi di circle kelima kita nanti ya. Ya, Oke. dikit doang damage-nya. Ini Nggak sakit, dia nggak nih. sakit. Fall damage sih. Sebenarnya bukan fall damage yang dicari. Kayak animasi ketika lu jatuh terus gak bisa angkat senjata itu paling perih. Paling perih dari semuanya. Ya nggak bisa ngangkat kepala juga. Dan Martin X sudah melihat di bagian atas Celts yang sudah terlihat oleh dia. Tinggal kapan akan di-trigger pelatuknya. Kita nunggu sebentar. Dan Celts masih menjadi anak parkur di atas tebing. Iya, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan. Tim Cells juga masih bertahan, pelan-pelan mencari celah juga. Tapi Martin dapatkan 1 korban, Roxon di belakang karena lobby. Machine juga langsung diledakkan oleh seorang MGZ. Dan Ultron pelan-pelan mengintip ke arah bawah, di mana Illuminate sangat nyaman di dalam gudang mereka. Cuma harus keluar dari gudangnya. Ya ini dia Illuminate yang sudah keluar juga. Johnny buka jalan. Spray kali ini masuk ke arah seorang Johnny. Dan kita bakal Velmot dan juga Godard bakal langsung pindah juga kali ini maju pelan-pelan. Menghindari tembakan dari tim Cells. Ya mereka cuma parkir di depan loh. Mereka mau kontes lagi. Oke, Illuminate masih berpikir sesaat untuk apakah mereka bakal langsung masuk atau enggak. Tapi spray datang dari Umex ke arah INES dan Kapshi. Vehicle Explosion. Iya, langsung ledak dia ya tadi ya. Tapi kita bakal dari MGZ bakal spray down dengan KI3 yang sangat rapi dari seorang 420 OP. Langsung kenok juga dan tapi belum sempat di end sementara waktu ini ya. M24 dikeluarkan, tappingan lagi, dapat korban lagi. Gila, Wow, ini orang sih. 420 OP.
Emang OP dia. Yang OP banget sih, dan spray lagi oleh 420, tapi Badrev men-knockout pemain dari Celts. ROXX sudah ter-knockout dan juga di finish langsung dibalikin ke lobby dan jarak yang sangat dekat sekali. MJ berhasil untuk men-knockout Godard dari tim Illuminate. Ya ini bakal Salmot juga langsung pulangkan lawan dia. Dipulangkan ke lobby tapi waktu udah mulai mepet. Harus pindah sekarang juga. Badrev pun dipulangkan ke lobby seperti dan Celts MJ ditumbangkan. No Mercy ya, kita juga dari tim DE Rated Sir dipulangkan ke arah lobby, tapi dari tim DE sudah tembak dari semua sisi kayaknya. OR dan juga Morphe sama-sama pengen mendapatkan bagian kue dari poin-poin tim DE. Ya, DE sudah hilang juga beberapa, tinggal 2 dari Morph tadi. Dan itu ada di tengah jalan pas. Kayaknya resiko banget. Cukup memaksa untuk bisa menyeberang melewati jalan. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana nasib dari dia nantinya, dan John X dari Illuminate nggak sempat untuk di revive bleed out. Iya, ini kita bakal dari tim 4 Ume ya, langsung maju nabrakin batu, melakukan 14 dengan Kelihatan. iya kelihatan dengan seadanya doang di cover mereka, tapi dapatkah mereka bertahan dengan seadanya doang? Gila, ini susah banget sih posisinya dia. Kelihatan, dan kalau gak ada smoke, wow main itu bakal diberdit habis sama Destro. Bukan Destro juga nih, ada VSG Crawl, ada Avi yang melihat dengan sangat jelas. Di depan mata dia pas ada 2 orang. Iya, tapi kita bakal lihat ini pergerakan mereka bermain dengan cukup aman. Tapi kita bakal lihat dari tim VSG Crawl tapping dengan Mini. Aren datang lagi dari tim Ume tapping galak. Udah gak sabar tapi hampir menumbangkan satu player mereka. Pertama sih sabar dulu, satu lama-lama udahlah tembakin aja dah. Oke, dan di balik dari batu ada smoke dan UMX mereka split 2 dan juga 2. Cukup jauh pastinya, jadi kalau ada 2 pemain yang knockout di satu titik yang sama akan sangat berbahaya sekali. Dan Anto sudah ter-knockout juga, knockout set zone dan tidak sempat untuk di revive. Mavi juga sama, knockout set zone. Dari Morph ada No Mercy bersama dengan Jaxi. Positioning dari mereka ini bagus. Gak ada siapa-siapa dekat dengan mereka dan pastinya mereka bakal bisa untuk jalan dan masuk ke dalam circle yang selanjutnya dengan cukup aman. Iya betul banget, kita bakal dari tim Celts kali ini pelan-pelan bakal mencari celah juga dalam pertahanan lawan mereka. Dan kayaknya dari Celts tinggal berdua doang melawan sisa 12 tim atau 12 player lainnya sementara waktu ini. Masih bertahan, Illuminate juga masih bermain yang sangat baik ya. Mereka bisa, kalau mereka chicken ya bisa ngebalap semuanya sih. Illuminate. Iya sih, Illuminate kayak di Sunhawk juga udah main bagus ya kan. Sekarang juga mereka udah lumayan dapetin, tapi Celts bisa menjadi salah satu batu penghalang untuk para pemain Illuminate. Masih ada mod. Kalau lihat dari tim VSG pelan-pelan, mereka nggak mau terlalu buru-buru juga. Depan mereka open field, jadi mereka perlu smoke terlebih dahulu kalau mereka pengen maju. Hype dengan 0 kill bertahan sampai top 5. Tapi nyawa yang terlalu sekarat membuat dia harus pulang. Dan Hype tanpa kill mati di posisi kelima. Tahu gak sih kalau Morph udah masuk ke dalam circle, mereka aman banget dari arah belakang bisa membackstep. Cuman posisi mereka terbuka dan kita gak tahu apa yang bakal terjadi untuk Morph setelah circle ke-6 ini menutup. Betul banget, mereka udah masuk udah aman sih. Tapi mereka punya posisi enak banget nembakin ke 8 loh. Tapi kelihatan sama VSG ini dia yang bahaya. VSG mereka punya compound. 3 tim lagi tersisa. Ya, 3 tim. Ini Morph naik sih, halaman pertama sih ini. Akhirnya ya. Akhirnya, naik juga mereka ya. Dan dari arah smoke, Jaxi langsung mencoba untuk meraba-raba dengan melepaskan tembakan smoke. Siapa tahu dapat orang. Ya, dan Jaxi tappingnya ke dalam. 1-2 peluru dan kita bakal lihat dari tim Morph juga. Masih mencari celah kali ini. Yes, No Mercy ini dia nih. Posisinya kurang begitu bagus ya buat Morph. Kayak benar-benar terbuka banget, kalau smoke-nya udah ada ya udah kelar mereka. Kita bakal dari tim Ume. Pertahanan 4 anggota mereka juga kill gak 6 ya. Lumayan banyak kan tim Ume. Mereka bisa naik banget sini. Dan Morph dari arah belakang, Bisma very low HP ada di mana? Tapi jeleknya dari Ume, posisi mereka split 2-2 kan? Iya, ada 2. Itu buat mereka jumlah 4 anggota mereka tuh nggak terlalu kelihatan jadinya. Jadi kalau satu titik aja nih hilang dua-duanya nih, itu langsung tinggal 2. Tinggal bagaimana Jaxi gimana nih? Kapan mau bukanya VSG juga sudah terlihat akan keluar dari area pergudangan. Oh, dikunci kali ini sama seorang HB. Kok kayaknya Morph bisa dapat ya? Morph kayak maju deh. Bisa maju ke kotak nggak sih dia? Oke, itu ada airdrop juga. Oke, VSG sudah keluar dari arah pergudangan. Terlihat oleh VSG. Crawl dan single tapping dengan car HB. Ledakin mobil. Dan zona bakal mengarah ke tim nomor 8 kali ini. Ume. Kelihatan dan single tapping aja. Yes.
ke pick off, menangkap pelan-pelan, tapi sepertinya nggak akan bisa selamat sih. Ya, masih ada Lobby. Jaxi. Oh, Ume curi killnya ya. Tapi dari Jaxi dipegang satu korban juga dari tim Ume. Maka maju dikit ke tapping tuh. Maju dikit lagi ke tapping. Iya. Semua bakal bergantung dari Jaxi sih buat morphnya. Dan let's see lah dari Jaxi. Dia cukup dekat dengan airdrop. Ada Bisa peluang kan buat ngambil. Susah sih tapi ya. Dia nge-smoke dulu, tapi nice shot banget dari seorang HB. Dia bukan satu korban dari tim Ume. Dan tappingan lagi dilontarkan. VSG juga masih coba untuk menekan pergerakan tim Ume. Ups, oke. Bertahan di balik batu 2 dan juga 2. Ingat, 2 titik yang berbeda. Tapi kalau dari tim VSG pengen maju, mereka harus matiin Jaxi. Jaxi itu benar-benar mengunci pergerakan tim VSG. Tapi ternyata ditabrak dan ledakin langsung kendaraannya dan langsung perang one on one tim dengan permainan cukup gila dari kedua tim ini ya. Iya, kalau Jaxi bisa manfaatin, mereka bisa dapetin WWCD. Tahan dulu sebentar. Dan UMX ini lebih bagus sih posisinya. Jauh dan dia Udah aman juga. iya unggul anggota. Untungnya zona ke dia. Mhm. Tapi kalau zonanya lawan arah ya kan open field depan itu mungkin beda cerita. Oke, waktunya buat VSG maju dan Jaxi. Bisma terknock out. Oke. Kirimu Jaxi. 2 orang bahkan. Oh, masih ada Destro. Oke. Oke, Jaxi bakal maju pelan-pelan. Zona sudah memang himpit, ternyata ini chance banget Jaxi nih maju nih. Ya, ini, Kalau dia mau maju harus maju sekarang. ini peluang banget buat dia. Atau kalau dia mau healing sekarang. Dan Jaxi 1 pemain, 2 orang ter-knockout 1 dan satunya ke pick off juga Jaxi kali dengan spraynya dia. Nice Untuk banget mendapatkan Jaxi. 1 orang kembali ter-knockout oleh Jaxi. Tinggal Sisi yang berada di balik dari batu dan ini adalah 1 melawan 1 Jaxi 1v1. 2 ternyata masih ada 2 orang. Terlalu banyak angle yang berbeda. Tapi itu nice try banget loh. Jaxi bener-bener wah. Wah, gue kira tadi 1v1 udah lah, masih ada Tapi di batu masih ada. gimana pun, Jaxi bagus banget tadi. Wah. Dia ngeratain satu squad, tambahin dapat kill tambahan di akhir-akhir, dapat menjadikan 8 total kill tim Morph dan juga nomor 2. Berarti dia tahu Morph dapetin 14 tambah 8 22 poin. Terbang lah pokoknya. Terbang Halaman satu langsung lah, halaman pertama satu. ini.